Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah Sobat, di kota Anda untuk di saat ini cuacanya seperti apa? Apakah cerah, panas, atau juga mungkin sudah ada yang hujan? Nah, kalau di Mojokerto sendiri Sobat, ini untuk di cuacanya memang panas, lalu banyak angin dan juga membawa debu. Kalau beraktivitas keluar rumah agaknya, kalau saya tuh ya memilih sore hari, karena kalau untuk di siang hari seperti ini cuacanya panas banget. Oke, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari 5 buah pusaka yang sudah ada di samping saya ini. Jadi gini, beberapa hari ini saya itu banyak sekali yang menghubungi di WA saya, bahwasanya mereka menanyakan, Mas, ada nggak kira-kira untuk di pusaka-pusakanya itu maharnya yang 1 jutaan. Nah, banyak sekali yang mencari pusaka dengan mahar 1 jutaan Sobat. Nah, untuk di episode kita kali ini kemarin tadi saya lihat-lihat gitu, saya pilihkan untuk di pusakanya, insya Allah untuk di maharnya adalah mahar 1 juta, nggak sampai 2 juta lah. Pusakanya bagus-bagus, pusakanya bagus, dan warangkanya pun juga beberapa diantaranya sudah selesai di servis atau juga sudah beberapa diantaranya ada juga yang saya ganti pendoknya menjadi pendok kemalu merah. Nah, seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik Sobat BMC, langsung saja kita akan melihat seperti apa sih wujud satu persatu dari pusakanya. Kita mulai dulu dari pusaka yang ini. Sebenarnya pusaka ini kemarin tuh sudah ada yang mau memahari Sobat. Nah, beliau bilangnya habis tanggal 15, tetapi sampai tanggal 15 kemarin ternyata tidak jadi dimahari. Nah, ini akan saya rilis kembali. Mudah-mudahan di episode kita kali ini nanti akan bertemu dengan tuan barunya. Kalau Anda melihat ini tidak jelek-jelek amat untuk di pusakanya, karena pusakanya pun juga ini adalah pusaka bagus. Ini adalah pusaka sepuh tapi maharnya terjangkau. Warangkanya memakai warangka Gayaman Solo. Kalau Anda melihat seperti ini adalah warangkanya dari estimasi kayu Timoho. Dan kalau Anda melihat atau melihat lebih jeli tentang dadarnya ini Sobat, ini kalau Anda melihat ini ada 2 warna. Jadi di bagian atasnya ini dia warnanya coklat muda, sedangkan di bagian bawahnya ini coklat tua. Nah, dadarnya ini memang unik. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusaka yang pertama ini. Ini adalah pusaka dalam edisi keris dengan mahar terjangkau. Insya Allah maharnya nggak sampai 2 juta Sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini kalau kita melihat seperti ini untuk di pamornya sendiri adalah pamor merambut Sobat. Nah, kalau untuk saya ini pamornya adalah pamor merambut. Dapurnya adalah dapur brojol. Dapur brojol, dan untuk di pamornya adalah pamor merambut. Dan kalau Anda melihat untuk dibilah pusakanya sendiri, kalau menurut saya ini masih tergolong utuh. Mungkin di antara sobat ini ada yang sedang mencari keris-keris dengan mahar terjangkau, keris-keris dengan mahar 1 jutaan. Mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda Sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini adalah pusaka yang pertama. Pusakanya ini sudah selesai diwarangi. Nah, pusakanya sudah selesai diwarangi dan juga sudah siap untuk bertemu dengan tuan barunya. Untuk di pusaka berikutnya, nah ini saya kemarin punya pusaka yang unik Sobat. Sudah selesai diwarangi juga. Ini untuk di warangkanya adalah warangka Gayaman Solo. Untuk di peloannya ini dia warangkanya estimasi kayu Timoho. Sedangkan di bagian gandarnya ini kalau nggak salah kemarin keterangan dari tukang saya kayu telesium apa kayu apa ya ini kemarin ya. Nah, perpaduan dari 2 jenis kayu. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka yang bagus. Kalau kita melihat Sobat, untuk di pamornya, ini adalah pamornya melati sinebar, dan di bagian gonjonya, nah ini adalah salah satu dari jenis gonjo unik, dan juga kalau menurut saya Sobat, termasuk dari gonjo yang agak langka. Nah, kalau Anda melihat seperti ini gonjonya putih seperti ini. Ini adalah kebalikan dari gonjo wulung. Nah, menurut pengetahuan Tosan Aji saya, ini adalah gonjo Songgo Buwono. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya punya, kalau nggak salah ada 2 buah pusaka gitu. Untuk di gonjonya dia putih seperti ini Sobat. Nah, hanya saja untuk di pusakanya sudah termahar. Dan kemarin saya sebenarnya tidak tahu kalau ini adalah gonjonya gonjo Songgo Buwono. Setelah diwarangi jadinya tampak. Jadi
Setelah diwarangi akhirnya terus saya tahu, oh ternyata untuk di pusakanya ini dia punya keistimewaan. Salah satunya adalah pamornya ini adalah pamor Melati Sinebar dan gonjonya adalah gonjo Songko Buwono. Untuk di dapurnya ini sama, yaitu dapur brojol. Nah, ini dapurnya dapur brojol, sudah diwarangi, warangkanya pun juga sudah selesai diservis sobat. Nah, ini sudah siap untuk dipinang. Monggo, mungkin di antara sobat ini ada yang sedang mencari pusaka yang unik ataupun juga pusaka dengan mahar yang terjangkau, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Untuk dibilangnya sendiri ini tergolong utuh kalau menurut saya sobat. Coba Anda amati. Nah, untuk dibilah dari pusakanya ini tergolong utuh sobat. Oke, ini adalah pusaka yang kedua. Kita akan melihat untuk di pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang ketiga ini untuk di warangkanya adalah Gayaman Jogja. Ini untuk di pendoknya pendok bunton. Nah, pendok bunton ini kalau menurut saya loh ya, ini adalah bahannya estimasi perak ini sobat. Nah, ini adalah pendok lawasan. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, pusakanya sendiri dapurnya adalah dapur Nogoposo atau Naga Tapa. Pamornya adalah pamor Ngulit Semongko. Coba Anda amati. Pusaka ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji dari Soko Mojokerto. Nah, ini adalah beberapa waktu yang lalu memang beliau membawa pusaka-pusakanya ke saya, dan beberapa diantaranya kalau nggak salah sudah termahar, jadi tinggal yang ini sobat. Oh, tinggal satu lagi kalau nggak salah di saya. Jadi waktu itu beliau membawa 4, lalu membawa 1, berarti 5. Nah, tinggal 2. Yang satu adalah kalau nggak salah dapurnya Carubuk berpamor Janur Sinebit. Nah, lalu untuk yang terakhir ini dapurnya dapur Nogotopo, pamornya pamor Ngulit Semongko. Monggo, mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka ini bisa langsung menghubungi di nomor WA saya. Insya Allah untuk di maharnya sangat terjangkau. Kita akan melihat untuk di pusaka yang keempat, untuk di warangkanya ini saya sangat yakin ini seumpama diserviskan akan tambah bagus untuk di warangkanya. Nah, ini sebenarnya masih belum diservis memang untuk di warangkanya, tetapi sudah terlihat motif dari kayunya sangat bagus. Kemungkinan ini adalah kayunya kayu timuhu sobat. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini sebenarnya ada keterangannya ya. Jadi kalau kita melihat di sini ada semacam kayak mungkin bekas tulisan, tapi mungkin karena sudah termakan waktu, nah termakan zaman, jadi sudah tidak terbaca lagi. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusaka yang keempat. Nah, pusaka yang keempat ini dapurnya adalah dapur Sempanor sobat. Pamornya adalah pamor. Nah, kalau Anda melihat ini pamornya seperti kayak sodo lanang atau sodo saler, tetapi di bagian atas ini seperti kayak pancing sobat. Memang waktu itu menurut dari keterangan teman saya pamornya adalah pamor Satrio Pinayungan. Nah, hanya saja untuk dibaliknya ini seperti kayak pamor perpaduan antara pamor sodo lanang di bagian tengah, tetapi di bagian pinggirnya ini pamornya seperti kayak pamor merambut sobat. Nah, kalau untuk dibilah baliknya ini seperti kayak perpaduan dua pamor sodo lanang dan juga merambut. Sedangkan untuk di bagian ini, bagian sisi yang baliknya lagi, pamornya seperti kayak pamor Satrio Pinayungan. Nah, ini adalah pusaka yang bagus dan juga sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Pusakanya bagus dan juga maharnya terjangkau. Kita akan lanjut untuk di pusaka yang terakhir. Nah, beberapa waktu yang lalu banyak yang sekali yang mencari pusaka-pusaka apa ya? Kalau nggak salah dapurnya dapur Kebulajar. Nah, ini adalah dapurnya Kebulajar sobat. Warangkanya sudah selesai di servis dan juga untuk di pendoknya. Nah, pendoknya memakai pendok Selorok Kemalu Merah. Warangkanya bagus, pusakanya pun juga tidak kalah bagus sobat. Nah, pamornya ada 2. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Pamornya pamor Kul Buntet atau pamor Puser. Sedangkan di bagian atasnya pamornya adalah pamor Ngulit Semongko. Nah, ini adalah pusaka-pusaka yang bagus, pusaka-pusaka sepuh, tetapi maharnya terjangkau.
Monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa pusaka yang saya tawarkan di episode kita kali ini. Silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Oh ya, mungkin juga di antara sobat ada yang ingin mengajukan pemaharan dengan sistem mengangsur, monggo silakan nanti juga langsung menghubungi di nomor WA saya sobat. Karena memang di Galeri Bumi Mojopahit juga menyediakan pemaharan dengan sistem angsuran tiap bulan. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.